Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita amalkan terus menerus ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, pada video kali ini Aris akan membahas syiar Islami tentang pandangan Islam terhadap ilmu sihir, paranormal, dan praktek perdukunan. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah supranatural seperti sihir, santet, dukun, dan hal gaib lainnya. Hal ini dikarenakan dekatnya kebudayaan kita dengan dunia supranatural dengan hal-hal yang seperti demikian. Islam sebagai agama yang menyeluruh juga membahas perihal supranatural seperti ruh, alam gaib, surga, neraka, kehidupan setelah mati, sihir, dukun, dan kekuatan supranatural. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, permulaan manusia mengenal sihir diceritakan di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang telah diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, biasanya orang-orang mendatangi dukun untuk membantu menyelesaikan masalah seperti menyembuhkan penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam mengenai sihir dan praktik perdukunan? Dalam Islam,
hukum terhadap praktik perdukunan merupakan perbuatan yang haram, karena dukun akan bersekutu dengan jin serta mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang meramal atau meminta diramal, atau melakukan perdukunan atau minta bantuan perdukunan, atau menyihir atau minta tolong guna menyihir orang lain. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur." Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji. Hadisnya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang merusak dosa besar, yaitu dosa besar." Para sahabat bertanya, "Apa saja ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, sudah sangat jelas dikatakan dalam hadis-hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang meminta bantuan dari dukun. Dukun mendapatkan bantuan dari jin untuk membantu orang-orang yang mendatanginya, sehingga merupakan dosa besar bagi mereka membuka praktik perdukunan yang membawa manusia kepada kemusyrikan, yaitu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Dukun biasanya bekerja sama dengan jin dan memiliki komitmen antara kedua belah pihak. Di antara komitmen tersebut, sang dukun harus mematuhi serta menuruti persyaratan jin. Setelah hal itu sudah terpenuhi, jin akan membantu sang dukun dalam praktek profesinya. Biasanya syaratnya tidak sulit, cukup melakukan salah satu bentuk kesyirikan atau kekufuran saja. Terkadang yang menjadi persyaratannya ialah melakukan serangkaian aktivitas ibadah yang menyalahi dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan dukun pada praktik perdukunan bisa saja terbukti lantaran tidak lain hanya suatu kebetulan saja. Jika dibandingkan dengan kebohongannya, maka akan lebih banyak kebohongan yang dilakukannya. Ketika kebenaran yang dikatakan dukun terbukti, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima dan mempercayai apa yang dikatakan dukun tersebut. Namun, jika pasien tersebut mempercayainya, maka disitulah timbulnya kemusyrikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dengan keras tentang dosa syirik sebagai dosa yang tidak terampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka ia telah berbuat dosa besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Sahabat Aris yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi penjelasan tentang pandangan Islam terkait ilmu supranatural, sihir maupun praktik perdukunan. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang berbau kepada kesyirikan, dan senantiasa Allah jaga kita agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang percaya atas semua praktik perdukunan yang mengatasnamakan Islam. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla lah tempat satu-satunya untuk memohon, berlindung, serta meminta kepada segala sesuatu.
Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.